Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nopianti. Saya bersama teman saya Tri Wahyuni akan menjelaskan tentang aplikasi penyusunan mata kuliah tanpa bentrok menggunakan algoritma backtracking. Yang perlu teman-teman ketahui, penjadwalan mata kuliah secara manual seringkali memakan waktu yang lama dan rentan terhadap kesalahan bentrok. Bentrok dapat terjadi pada jadwal dosen, penggunaan ruang, maupun waktu perkuliahan yang sama. Untuk mengatasi masalah ini, kami mengembangkan aplikasi penjadwalan otomatis menggunakan algoritma backtracking yang mampu menghasilkan jadwal tanpa bentrok dalam hitungan detik. Ini adalah tampilan awal aplikasi kami. Aplikasi ini dikembangkan berbasis web menggunakan PHP dan MySQL dengan interface sederhana dan mudah digunakan. Pengguna tidak perlu memiliki pengetahuan teknik khusus untuk mengoperasikan aplikasi ini. Untuk memulai penjadwalan, pengguna cukup memilih mata kuliah yang ingin dijadwalkan melalui checkbox yang tersedia. Seperti yang teman-teman lihat, semua mata kuliah ditampilkan dengan kode dan nama yang jelas. Saya sudah memilih beberapa mata kuliah sebagai contoh. Misalnya, saya pilih algoritma dan struktur data, basis data, pemrograman web, jaringan komputer, dan beberapa mata kuliah lainnya. Data dosen pengampu, ruangan yang tersedia, dan slot waktu perkuliahan sudah disimpan oleh sistem. Sehingga pengguna hanya perlu fokus pada pemilihan mata kuliah saja. Setelah mata kuliah dipilih, langkah selanjutnya sangat mudah. Cukup klik tombol generate jadwal dan biarkan algoritma backtracking bekerja. Algoritma akan secara otomatis menelusuri seluruh kemungkinan kombinasi waktu dan mengecek semua constraint untuk memastikan tidak ada bentrok dosen, ruangan, maupun waktu. Prosesnya sangat cepat, hanya memerlukan beberapa detik saja. Dan ini adalah hasilnya. Sistem menghasilkan jadwal yang lengkap dan bebas bentrok. Setiap baris menampilkan informasi mata kuliah, dosen pengampu, ruangan, hari dan jam perkuliahan yang jelas. Perhatikan bahwa setiap mata kuliah sudah memiliki slot waktu yang unik. Tidak ada dosen yang mengajar di dua tempat berbeda pada waktu yang sama. Tidak ada ruangan yang digunakan bersamaan dan tidak ada mata kuliah yang bentrok. Yang menarik, aplikasi ini tidak hanya menghasilkan satu solusi, tapi minimal 10 alternatif jadwal yang semuanya valid. Pengguna dapat memilih jadwal mana yang paling disukai sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Keunggulan utama aplikasi ini adalah kecepatan dan akurasi. Berdasarkan hasil pengujian, penjadwalan yang biasanya memakan waktu sekitar 4 hingga 6 jam secara manual, kini dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 detik. Dengan tingkat akurasi yang tinggi, sistem ini juga mampu mencapai efisiensi penggunaan slot waktu hingga 95,2% dan memberikan multiple alternatif solusi yang memberikan fleksibilitas maksimal bagi pengguna. Bagaimana sih sistem ini bekerja? Aplikasi ini menggunakan algoritma backtracking yang bekerja secara sistematis. Algoritma ini mencoba menempatkan setiap mata kuliah pada slot waktu yang tersedia. Kemudian, melakukan pengecekan constraint. Jika ditemukan konflik atau bentrok, algoritma akan mundur dan mencoba alternatif lain. Proses ini berlangsung secara rekursif hingga ditemukan solusi yang valid. Dengan cara ini, sistem dapat menjamin bahwa setiap jadwal itu dihasilkan pasti bebas dari bentrok. Dengan aplikasi ini, proses penyusunan jadwal mata kuliah menjadi jauh lebih mudah, cepat, dan akurat. Sistem ini dapat membantu institusi pendidikan menghemat waktu dan mengurangi kesalahan dalam penjadwalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah sistem penjadwalan mata kuliah yang dirancang untuk menghindari bentrokan waktu perkuliahan. Sistem ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan menerapkan algoritma backtracking sebagai metode utama dalam menyusun jadwal.
Algoritma ini dipilih karena mampu mengeksplorasi seluruh kemungkinan penjadwalan dan memastikan bahwa setiap solusi yang dihasilkan memenuhi aturan yang telah ditentukan. Dalam penjelasan kali ini, saya akan memaparkan cara kerja sistem secara keseluruhan, mulai dari struktur data, aturan, algoritma yang digunakan, hingga implementasi kode pemrograman dan hasil yang ditampilkan kepada pengguna. Dengan harapan melalui penjelasan ini, sistem yang dikembangkan dapat dipahami dengan jelas baik dari sisi konsep maupun dari sisi implementasi programnya. Agar sistem mudah dipahami dan terstruktur, kode program ini dibagi ke dalam beberapa file, di mana setiap file memiliki peran masing-masing. Agar sistem mudah dipahami, kode program kali ini dibagi ke dalam beberapa file, di mana setiap file memiliki peran masing-masing. Berikut penjelasan alur kerja dan programnya. Yang pertama yaitu pendefinisian data mata kuliah, dan ini saya simpan di dalam file yang bernama courses.php. Langkah pertama dalam sistem ini adalah mendefinisikan data mata kuliah yang akan dijadwalkan dengan kode al-courses sama dengan, di sini Al-Courses merupakan array yang berisi seluruh mata kuliah. Kemudian setiap mata kuliah itu memiliki dua, yaitu kode dan nama sebagai identitas unik dan sebagai nama mata kuliah itu sendiri. Data ini berfungsi sebagai input utama bagi algoritma backtracking. Setiap mata kuliah akan diproses satu persatu dan dicarikan slot waktu yang sesuai. Setelah data mata kuliah tersedia, sistem membutuhkan daftar waktu perkuliahan yang dapat digunakan. Nah, maka di sini saya membuat lagi satu file yang bernama slot PHP, yaitu pendefinisian slot waktu. File slot.php ini berfungsi untuk mendefinisikan ruang kemungkinan jadwal. Nah, penjelasannya itu di situ ada slot. Nah, dia ini berfungsi sebagai array yang berisikan kombinasi hari dan jam. Setiap elemen merepresentasikan satu kemungkinan untuk slot mata kuliah. Nah, terus slot ini akan dicoba untuk setiap mata kuliah oleh algoritma tersebut. Kemudian file ketiga yaitu saya beri nama dengan constraint.php. Di sini yaitu mengatur aturan bentrok jadwal. Untuk memastikan jadwal tidak bentrok, dibuat fungsi isValid, yaitu dengan kode program function isValid dalam kurung slot schedule for it schedule os if, di situ ada if slot. Nah, di sini fungsinya ini fungsi bekerja dengan cara yang pertama mengecek slot yang akan dipakai, kemudian membandingkannya dengan jadwal yang sudah ada, dan jika terdapat hari dan jam yang sama, maka slot dianggap tidak valid. Fungsi ini sangat penting karena menjadi penentu valid atau tidaknya suatu penjadwalan. Setelah data dan aturan siap, sistem masuk ke bagian utama yaitu algoritma backtrackingnya. Di sini nama filenya itu backtracking all. Fungsinya yaitu adalah inti dari seluruh sistem. Fungsi ini bekerja secara rekursif untuk mencoba setiap kemungkinan jadwal. Itu dengan kode function backtracking all. Nah, di situ ada kodenya. Kemudian masuk pada kondisi penghentiannya. Kodenya situ kode ini digunakan untuk membatasi jumlah solusi yang dihasilkan dan mencegah program berjalan terlalu lama. Kemudian ada bagian base case, semua mata kuliah sudah dijadwalkan. Artinya seluruh mata kuliah yang sudah mendapatkan slot jadwal dianggap solusi yang valid, kemudian disimpan ke dalam array solution. Kemudian masuk pada proses pencobaan slot, yaitu rekursi. Itu dengan kode seperti ini. Alur kerjanya itu yang pertama sistem mencoba satu slot waktu. Kemudian yang kedua slot dicek menggunakan isValid. Jika valid, mata kuliah disimpan ke jadwal sementara. Kemudian fungsi memanggil dirinya sendiri untuk mata kuliah berikutnya. Kemudian jika tidak memungkinkan, sistem mundur atau backtracking dan mencoba slot lainnya. Kemudian kita masuk pada file yaitu index.php. Peran index.php dalam sistem kali ini yaitu penghubung semua file, kemudian pengatur alur program, pengelola input pengguna, dan menampilkan hasil jadwal. Di sini kode yaitu kode yang pertama menghubungkan semua komponen program.
Kode ini berfungsi untuk memanggil seluruh file yang dibutuhkan, kemudian menyatukan data, aturan, dan algoritma dalam satu sistem. Tanpa bagian ini, sistem tidak akan berjalan karena setiap komponen berdiri sendiri. Setelah semua file terhubung, sistem mulai membaca interaksi dari pengguna, yaitu masuk pada generate jadwal. Dengan kode ini, variabel ini berfungsi sebagai penanda apakah pengguna sudah menekan tombol generate jadwal. Kemudian jika belum, sistem hanya akan menampilkan formnya. Jika sudah ditekan, sistem akan memproses jadwalnya. Masuk pada kode, yaitu mengambil mata kuliah yang dipilih. Sini data checkbox dikirim dalam bentuk pos. Sistem mencocokkan kode mata kuliah dan hanya mata kuliah yang dicentang yang akan diproses. Ini membuat sistem fleksibel karena pengguna bebas memilih jumlah mata kuliah. Setelah mata kuliah terpilih, sistem menyiapkan algoritma backtrackingnya. Kemudian masuk pada kode program menentukan batas solusi. Ini kodenya. Fungsi dari batas ini min solution, jumlah minimal solusi yang diharapkan. Kemudian max solution, batas maksimal solusi agar program tidak berjalan terlalu lama. Kemudian masuk pada kode bagian menjalankan algoritma backtrackingnya. Penjelasan langkah demi langkahnya itu, pertama sistem memastikan ada mata kuliah yang dipilih. Kemudian kode shuffle slot ini digunakan agar urutan slot acak. Kemudian solusi lebih cepat ditemukan dan menghindari pola solusi yang sama. Kemudian ada kode schedule sebagai penampung jadwal sementara, dan fungsi backtracking all dipanggil mulai dari mata kuliah yang ke indeks ke 0. Nah, kemudian alur kerja dari index.php ini yaitu menghubungkan seluruh file, menunggu input dari pengguna, membaca mata kuliah terpilih, menjalankan algoritma backtracking, dan menampilkan hasilnya. Saja yang bisa dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.